apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Izin Prof. Kita bikin bendungan, harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, tadi Anda katakan. Tadi sama-sama mengecek gitu ya pertumbuhan ekonomi. Silakan. Ya, terima kasih ya Bung Iksanuddin, luar biasa tadi kita ada kuliah nih, satu segmen malah. Tapi saya akan meluruskan ya, mungkin juga katakan zaman Pak Jokowi ini bahwa pertumbuhannya itu 4,7. Tapi setelah kita cek itu tahun 2019 itu 5,02%. 2019 pertama. Periode 5 pertama. tahun periode pertama itu. Okay. Kemudian memang turun karena ada COVID. Ya saya setuju ada 4,7% karena COVID, turun dari 0,2% itu. Jadi kenyataan yang ada seperti itu. Bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah bagaimana minimum memaintain dan meningkatkan artinya perekonomian Indonesia itu. Ya, walaupun ya dibilang banyak sekali celah-celah, tapi itu kan bagaimana kita berusaha untuk bisa meningkatkan perekonomian kita, meminimais yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat terpenuhi misalnya. Membuka lapangan pekerjaan baru. Saya seperti itu. Dan juga tadi saya juga katakan ada bersinggungan dengan masalah IKN kan. Ya kalau kita bicara IKN itu, ya kita tidak bisa katakanlah mengeneralisir pada tahun ini. Dan itu pasti akan 5 tahun ke depan yang akan dirasakan oleh para anak cucu kita, dan itu sudah juga masuk undang-undang negara di situ untuk masalah IKN itu. Jadi mau tidak mau ya harus dilakukan, jangan sampai di stop untuk itu. Dan juga komitmen dari pemerintah juga kan sudah jelas untuk masalah komitmen bahwasanya dipercepat sampai 2028 bisa pindah ke. Jadi Anda menolak kalau Pak Jokowi dikatakan memperdalam kerusakan hingga apa yang terjadi saat ini soal ketidakadilan. Iya, apa yang bisa Anda sampaikan pada publik bahwa Pak Jokowi nggak seperti itu? Pak Jokowi nggak seperti itu. Coba kita lihat ya, Pak Jokowi kan kalau dalam pembangunan itu kan kayak kita makan bubur kan dari pinggiran. Apa yang dirasakan saudara-saudara kita dari Aceh, apa yang dirasakan saudara kita dari Papua? Ini kan luar biasa semua. Mereka belum pernah merasakan yang namanya misalnya ada jalan raya yang tembus sampai ke kampungnya. Yang mereka bisa bawa hasil bumi mereka ke Jayapura misalnya. Ataupun di Aceh ya, yang mempunyai hasil perkebunan. Ketika jalan tidak ada di sana, jalan yang untuk jalan tol misalnya. Dan dia bisa menjual sekarang langsung ke Medan hasil buminya. Artinya dia ada pergerakan di situ. Artinya ada logistik yang berjalan di situ. Nah inilah gunanya bahwasanya Indonesian Connection itu terjadi di situ. Jadi ketidakadilan sekarang apa yang dirasakan oleh publik, demo dan sebagainya nggak ada ulah dari Pak Jokowi. Tidak ada efek dari Pak Jokowi. Ini saya akan menjawab itu bahwasanya dikatakan juga bahwasanya ada beberapa kriteria tadi oleh Pak Bunyamin tadi. Pak Bunyani, sorry saya ingat Pak Bunyamin, Pak Bunyani tadi. Ya itu kan tadi source-nya itu kan juga dari YouTuber ya, untuk itu yang tidak media mainstream tadi ya disebut. Nah tapi saya ada poin di sini yang menarik ya. Yang CIA itu yang mana nih? Yang tadi bukan yang CIA ini. Yang geng Solo. Kita bicarain satu katakan geng Solo. Yang dikatakan itu kan yang pertama ketidakadilan, yang kedua kelompok atau geng Solo, yang ketiga CIA. CIA sumbernya YouTube. Tapi yang dua ini kan sumbernya media mainstream. Nah pertanyaan saya tadi kan kita nggak bicara geng, kita bicara kelompok Solo ya di sini. Nah di kelompok Solo yang dikatakan oleh Pak Bunyani, ini kan nggak ada buktinya apa gitu loh. Jangan katakan para jasa tadi, dia kan berdasarkan itu kan, data itu kan. Para jasa sendiri ya dalam kasus ijazah palsu mengatakan bahwa ijazah palsu dibuat di Pasar Pramuka. Dengan kuncinya siapa? Betor udah mengakui bahwasanya itu adalah fitnah yang saya buat. Itu saksi kunci. Artinya ya, apa yang dikatakan oleh Rajasa di Pasar Pramuka itu bahwasanya ya Anda nggak tahu, Anda cuma
penggembira, ada penggembira. Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat. Bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman, Betor mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Pak Paiman mengenai ijazah Pak Jokowi yang di Pasar Pramuka. Jadi saya jelaskan apa yang dikatakan Rajasa. Ditambahkan pula bahwasanya yang namanya visa Amerika itu bisa dibuat di Pasar Pramuka. Itu tambah lagi buat saya itu nonsens. Bagaimana bisa dibuat seperti itu? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi itu ya. Itu kalau ambil dari. Enggak, San. Tadi mau ngomong apa tuh? Silakan ngomong. Masalah ijazah dikaitkan ke sini. Pertama nggak nyambung. Kedua, masalah Bitor itu bukan masalah ijazah, Mas. Belum selesai masalah ijazah ya, Mas. Dan untuk Anda ketahui, Senin kemarin kami juga mengikuti sidang ijazah SMA Gibran. Jadi ini ada sesi kedua, Mas. Belum selesai. Ini nggak nyambung. Jadi dia tidak mengikuti apa mediasi yang dilakukan oleh Pak Paiman dan Betor. Betor mengatakan, Anda ada nggak di sidang hari itu? Ini bukan sidang, Dek. Ya, sorry ya, ini bukan sidang ya. Saya Kita paham. menjelaskan ini mediasi. Mediasi Anda tidak ada di sana untuk mediasi. Ya, apa isi mediasinya? Mediasi isinya, Betor mengakui saya memfitnah. Memfitnah kalau Paiman. Masalahnya Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Oke. Itu adalah saksi kuncinya. Ya. Jadi mengatakan itu kita. Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan ke Pak Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media. Coba buka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak pernah menyampaikan. Pak Betor itu minta maaf. Ya, karena Sina minta maaf bahwasanya saya memfitnah Pak Paiman bahwa Pak Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu jelas, itu ada. Kenapa saya kaitkan ke situ? Karena perkataan itu asalnya itu adalah dari Pak Rajasa itu yang mengatakan itu ya. Jadi saya kembali lagi untuk masalah tadi dikatakan briefing. Ya, briefing. Itu kan para Gensi mengatakan briefing. Ibu-ibu yang memakai jilbab pink. Namanya Ibu Ana. Yang lain aja. Ya, namanya Ibu Ana. Ya, Ibu Ana itu ya akhirnya kita ketahui bahwa dia itu memiliki kebutuhan khusus. Ya, dicari-cari oleh keluarganya, gitu loh. Cek aja di YouTube dari itu ya. Itu sudah jelas mengatakan itu dan juga minta maaf dengan kelakuan dari ibunya ini. Ya. Jadi jelas untuk itu. Tidak ada yang namanya bahwasanya itu dibuat ya sebagai ikon oleh CIA. Kalau saya katakan untuk itu. Ya. Kalau tadi yang soal geng Solo, kalau itu apa namanya CIA, oke lah, karena sumber YouTube saya kenal tuh. Kelompok Solo yang tadi disebutkan tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian melakukan demonstrasi membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja. Laporan Republika. Bukan Pak Buniani, ini Pak Buniani menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Buniani ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan masih ada recheck. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada cek dan recheck dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyoblak, asal ngomong. Nah, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, dia kalau diatur. Begitu, itu kan masukan kepada pihak kepolisian. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti orang ini ya mempunyai niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom Molotov. Kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya. Bagaimana disuruh oleh Pak Jokowi, Pak Gibran? Apakah mereka bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gibran? Enggak, Buni nggak ngomong bahwa itu disuruh oleh Jokowi sama Gibran. Tapi arahnya ke situ, Prof. Enggak, no. Dari penggiringan opininya ke situ. Saya kira dia cuma menyatakan dalam catatan saya, Buniani menyatakan bahwa orang yang ditemui oleh Republika itu adalah orang yang sama mendukung
kampanye untuk Gibran dan Joko Widodo. Demo, bukan kampanye, demo. Ya demo. Saya nggak tahu kapan ada demo bertajuk dukung Jokowi, kapan ada demo bertajuk dukung Gibran. Ini juga harus diperjelas, saya kira. Enggak, kita harus jujur. Banyak, kita kalau harus dukung itu fair kan supaya banyak. Oke, cara pandang ini kan main bukti ya jadi ya. Iya. Ini debat main bukti kan? Debat main bukti kan? Oke, kalau debat main bukti, mari sama-sama buka HP. Biar Buniani buka HP. Gak apa-apa. Kan ada bisa real time. Kan bisa real time. Oke, sekarang. Nah, yang mestinya kita cari sekarang, ini kita berpikir untuk kebaikan semua pihak. Karena kita tidak ingin, saya ingin mengatakan sama begini sama Anda dan semua penonton iNews malam ini. Yuk kita berhenti yuk untuk terpecah belah. Yuk kita masuk yuk dalam persatuan Indonesia. Karena kalau kemudian kita dipecah belah, ini memang target orang asing. Ini target serius ini Aiman. Ini kan tapi narasi Prof tadi juga termasuk pemecah belah. Prof menjelaskan tentang ekonomi, tapi meluputkan faktor COVID. Itu juga pemecah belah. Itu juga bisa. Anda kan tidak seperti saya. Saya kan ngebuktikan dalam buku saya. Oh yang namanya COVID itu datangnya dari Amerika. Loh, gimana? Buktikan. Anda punya riset nggak? Ada faktor penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi mandek. Itu juga harus dikemukakan, Prof. Kan iya. Supaya itu tidak menjadi hasutan bagi masyarakat itu. Maksud saya. Itu kan karena saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Fakta yang mana? Saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Terkorup di dunia versi OCCRP, Mas. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Saya bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga omong kosong, Prof. Tak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup sekarang. Kita merasakan. Kita merasakan. Izin Prof. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya kira logikanya keliru. Mudah-mudahan logika Anda benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, yang saya bicara tadi bukan ilustrasi, itu real. Masih Anda logika gue keliru. Sorry ya kalau logika gue keliru, sorry. Woi. Siapa namanya? Mas Oni. Mas Christian. Mas Christian saya tanya. Kita balik lagi setelah kita sama kami di Rakyat Bersuara.